Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Azura dari Prodi PIAUD. Di sini saya akan membuat tugas individu dalam berbentuk video dengan MK Psikologis Perkembangan Anak yang diampu oleh Bunda Wiwinarti MPSI dengan materi definisi hakikat dan kebutuhan peserta didik. Nah, dari sini saya akan membahas tentang definisi. Apa sih definisi itu? Definisi peserta didik itu merupakan sumber daya utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Nah, di sini kita pasti akan bertanya, siapa peserta didik itu? Sebutan dan peserta didik dilegitimasi dalam produk hukum kependidikan yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjut dengan hakikat peserta didik. Terdapat banyak sebutan yang berkaitan dengan peserta didik sesuai dengan konteksnya. Kajian yang mengenai hakikat peserta didik dapat kita lihat dari aneka tilikan filosofi dan teoritis. Itu ada satu pandangan psikoanalitik. Psikoanalitik yaitu melihat peserta didik sebagai insan digerakkan oleh dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Dan lanjut 2, pandangan humanistik yaitu melihat peserta didik sebagai insan yang baik dan memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. 3 itu pandangan netralistik, esensinya manusia merupakan suatu keadaan dan keberadaan yang berpotensi namun dihadapkan pada kesemestaan alam sehingga manusia itu terbatas. Dan lanjut yang 4 itu yang terakhir, ada pandangan behavioristik, itu melihat peserta didik sebagai manusia yang sepenuhnya adalah makhluk reaktif di mana tingkah lakunya dikontrol oleh faktor yang bersumber atau memiliki kekuatan dari luar. Lanjut, kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik dapat kita lihat dari ada 6 perkembangannya, yaitu peserta didik merupakan insan yang aneka kebutuhan. Asosiasi Nasional Sekolah Menengah Amerika Serikat tahun 1995 mengidentifikasikan kebutuhan peserta didik bisa kita lihat dari dimensi pengembangannya, yaitu ada 6 dimensi pengembangannya. Yang pertama, kebutuhan intelektual, yang kedua kebutuhan sosial, dan ketiga kebutuhan fisik, 4 kebutuhan emosional dan psikologis anak, dan ada yang kelima kebutuhan moral, dan lanjut yang terakhir ada kebutuhan homodivinous itu. Jadi kesimpulannya adalah hakikat adalah unsur utama yang mewujudkan sesuatu. Orang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan baik secara fisik maupun psikis, baik pendidikan itu di lingkungan sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat, di mana anak tersebut berada gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang definisi hakikat dan kebutuhan peserta didik. Jika ada salah dan kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.